Selamat sore, inilah headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sore ini tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan keterangan pers untuk menghadapi sengketa Pilpres di MK. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Isvan Harun dari Media Center Cemara, Jakarta. Isvan, apa poin yang disampaikan dalam keterangan pers TKN ini? Ya, Rory dan juga pemirsa, baru saja memang sekitar 10 menit lalu tim kampanye nasional selesai menggelar konferensi persnya menyoal soal kesiapan tim kampanye nasional menghadapi sidang gugatan pemilu yang dilaksanakan pada beberapa hari ke depan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Tadi kami sempat mencatat ada beberapa poin yang disampaikan oleh tim kampanye nasional. Salah satu poinnya yang pertama ialah TKN mengaku siap jika nantinya di sidang MK akan menjadi pihak terkait. Selanjutnya juga TKN tengah mempelajari bukti-bukti sembari menunggu keluarnya nomor registrasi. TKN juga telah membentuk tim kecil. Selain itu juga TKN telah membentuk 4 komponen tim untuk pada sidang MK nantinya. Ya, baik itu mulai dari partai pengusung koalisi 01 hingga lawyer yang terdiri dari 33 pengacara profesional yang terdiri dari Direktorat Advokasi dan Hukum tim kampanye nasional. Namun ada yang menarik pemirsa, ini tadi TKN juga meminta kepada MK untuk tidak memberikan revisi pengajuan bukti pembaruan yang akan diajukan pada sidang nanti. Dan untuk sebenarnya mengetahui apa yang menjadi landasan tim kampanye nasional meminta MK untuk tidak menerima revisi yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional soal adanya dugaan TSM tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Tim Hukum Tim Kampanye Nasional, Bapak Arsul Sani. Selamat Lebaran, Pak. Selamat Lebaran, Assalamualaikum. Ya. Jadi sebetulnya apa yang menjadi landasan tim kampanye nasional meminta MK tersebut, Pak? Ya tentu kalau kami meminta agar MK ya menolak perbaikan yang diajukan oleh paslon 01, terutama kalau perbaikannya itu menyangkut penambahan materi atau substansi permohonan, ya itu bukan tanpa dasar. Kami tentu juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017 tentang pemilu, ya kemudian juga di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Kita lihat misalnya di dalam buku keempat ya bab 2 tentang sengketa hasil pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu itu, memang di sana sudah mulai kelihatan ada perbedaan antara sengketa PHPU legislatif dengan sengketa PHPU presiden dan wakil presiden. Perbedaan itu juga makin kelihatan di dalam PMK, baik PMK nomor 4 tahun 2018 maupun misalnya yang terkait dengan tahapan-tahapan itu PMK nomor 2 tahun 2019. Intinya atau singkatnya mengatakan bahwa kalau dalam terkait dengan permohonan PHPU legislatif, maka ada di sana jelas diatur masa perbaikan termasuk jadwalnya. Tetapi kalau dalam PHPU presiden dan wakil presiden itu enggak ada pasal atau uraian yang sama seperti yang ada di PHPU pileg. Karena itulah TKN 01 tentu melalui tim hukumnya meminta agar MK itu tidak mengakomodasi perbaikan ya dari tim kuasa hukum paslon 02, terutama yang menyangkut substansi atau materi perkara-perkara yang baru, dalil-dalil yang baru, kecuali sekedar perbaikan redaksional, kemudian penyempurnaan alat bukti itu silakan, tapi bukan memasukkan hal-hal yang baru karena itu masanya sudah lewat itu. Pak, berarti bisa tadi mengaca dari apa yang Bapak sampaikan, berarti jika memang nantinya MK menerima itu melanggar undang-undang atau seperti apa? Atau memang BP? Ya, kami tentu tidak ingin juga buru-buru mengatakan kalau MK kemudian tidak memenuhi permintaan kami, maka MK-nya berarti melanggar undang-undang. Tidak seperti itu. Tetapi kan memang itu hak kami sebagai pihak terkait untuk menyampaikan sikap dan pendirian kami. Karena memang pihak terkait itu tidak ubahnya seperti katakanlah termohon juga yang bisa juga menyampaikan juga permintaan permohonan di dalam jawaban atau kalau kami itu dalam surat dalam keterangan-keterangan pihak terkait itu. Baik.
Terima kasih Pak Arsul atas wawancara singkatnya. Ya, jadi demikian pemirsa dan juga Rory, wawancara singkat saya dengan Pak Arsul, di mana nanti proses mekanisme sidang gugatan sengketa pemilu ini masih akan terus berlangsung hingga beberapa minggu ke depan. Dimulai pada tanggal 14 Juni nanti, MK akan menggelar sidang perdananya untuk menentukan sebetulnya apakah laporan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional ini telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilanjutkan ke dalam sidang-sidang berikutnya. Baik. Terima kasih Isfan Harun dari Jakarta, dan kita nantikan nanti tanggal 28 Juni terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.